Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai artificial intelligence. Saya Nafira Bariza, NRP 10611810000039. Yang pertama-tama, apa sih artificial intelligence itu? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau sebuah komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Bahkan dapat lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Aplikasi atau program kecerdasan buatan dapat ditulis dalam semua bahasa komputer, baik dalam bahasa C, Pascal, Basic, dan bahasa pemrograman lainnya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan menjadi penggerak revolusi industri 4.0 yang menjadikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintah maupun industri. Internet of Things dan Big Data contohnya di mana artificial intelligence dapat diimplementasikan. Teknologi yang telah banyak diadopsi di era industri 4.0 ini mampu menghubungkan setiap perangkat. Seorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Artificial intelligence terus berkembang untuk menguntungkan banyak industri yang berbeda, seperti mesin transfer menggunakan pendekatan lintas disiplin yang berbasis di matematika, ilmu komputer, linguistik, psikologi, dan banyak lagi. Lalu terdapat dua kategori artificial intelligence, yaitu lemah dan kuat. Artificial intelligence lemah, yang juga dikenal sebagai artificial intelligence sempit, adalah sistem artificial intelligence yang dirancang dan dilatih untuk tugas tertentu. Seperti asisten pribadi virtual, seperti Apple Siri adalah bentuk artificial intelligence yang lemah. Sedangkan artificial intelligence yang kuat itu juga dikenal sebagai kecerdasan buatan umum adalah sistem artificial intelligence dengan kemampuan kognitif manusia secara umum. Ketika disajikan dengan tugas khusus, sistem artificial intelligence kuat dapat menemukan solusi tanpa campur tangan manusia. Lalu terdapat 4 jenis artificial intelligence, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tipe 1 yaitu sebuah mesin reaktif seperti contohnya Deep Blue, program catur IBM yang mengalahkan Garry Kasparov pada tahun 90-an. Deep Blue dapat mengidentifikasikan bagian-bagian di papan catur dan membuat prediksi, tetapi ia tidak memiliki ingatan dan tidak dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk memberitahu langkah berikutnya. Ini menganalisis kemungkinan langkah lawan dan dirinya sendiri serta memilih langkah paling strategis. Deep Blue dan Google Gogo dirancang untuk tujuan yang sempit dan tidak dapat dengan mudah diterapkan pada situasi lain. Lalu pada tipe 2 yaitu memori terbatas. Sistem artificial intelligence ini dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk menginformasikan keputusan masa depan. Beberapa fungsi pengambilan keputusan dalam mobil self-driving dirancang dengan cara ini. Pengamatan menginformasikan tindakan yang terjadi di masa depan dan tidak terlalu jauh seperti jalur penggantian mobil. Pengamatan ini tidak disimpan secara permanen. Lalu tipe 3 yaitu teori pikiran. Istilah psikologi ini mengacu pada pengertian bahwa orang lain memiliki keyakinan, keinginan sendiri, dan niat yang mempengaruhi keputusan yang mereka buat. Lalu tipe 4 yaitu kesadaran diri. Dalam kategori ini, sistem artificial intelligence memiliki rasa diri, memiliki kesadaran. Mesin dengan kesadaran diri memahami keadaan mereka saat ini dan dapat menggunakan informasi untuk menyimpulkan apa yang orang lain rasakan. Namun pada tipe 3 dan 4 ini belum ada sampai saat ini. Lalu apa sih tujuan adanya artificial intelligence tuh? Yang pertama, dapat membentuk teknologi atau mesin yang lebih pintar, lalu memahami kecerdasan dan membuat suatu teknologi yang lebih bermanfaat. Lalu keuntungan dari artificial intelligence yaitu yang pertama bersifat permanen. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan yang bersifat permanen karena memang bisa digunakan berulang-ulang di mana saja dan kapan saja. Artificial intelligence selalu
kaitkan dengan penggunaan tenaga manusia. Contohnya adalah dengan adanya artificial intelligence nantinya suatu perusahaan tidak akan membutuhkan banyak karyawan. Hal tersebut benar jika dikaitkan dengan keuntungan saat ini. Karyawan bisa keluar kapan saja sedangkan artificial intelligence tidak. Lalu yang kedua adalah menawarkan kemudahan. Kecerdasan manusia yang dibuat telah disimpan di artificial intelligence sehingga artificial intelligence akan memudahkan manusia. Data yang sebelumnya disimpan akan mudah diakses kembali. Dan kerja artificial intelligence juga lebih cepat dibandingkan kerja manusia. Lalu yang ketiga, bersifat konsisten dan teliti. Selain lebih cepat kerjanya, artificial intelligence juga lebih konsisten dan teliti. Kecerdasannya tidak berkurang dan peluang terjadinya kesalahan sangat kecil. Bisa kita lihat di perhitungan komputer. Sangat terjadi dalam perhitungan komputer itu sangat jarang sekali terjadi kesalahan. Maka dari itu, komputer sangatlah konsisten dan teliti, berbeda dengan manusia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dapat disimpan. Kemampuan manusia dalam mengolah big data dengan menggunakan artificial intelligence itu sehingga dapat menyimpan data sebesar dan sebanyak apapun tidak akan menjadi masalah. Arsip dan data tersebut tentunya bisa disimpan dan digunakan oleh generasi selanjutnya. Lalu, apa sih kelemahan dari artificial intelligence itu? Kelemahannya adalah tidak memiliki common sense dan kecerdasannya terbatas. Artinya, artificial intelligence hanya mengolah data dan memutuskan sesuatu sesuai data yang dikumpulkan. Berbeda dengan manusia yang masih mempertimbangkan naluri dan mengambil suatu keputusan. Ya, sekian penjelasan saya mengenai artificial intelligence. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.